Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang tercinta, pada malam hari ini seperti biasa, sama dengan malam-malam sebelumnya, saya mendampingi belajar anak saya. Dan karena proses pembelajaran masih berlangsung secara jarak jauh, artinya tidak ada tatap muka formal di lingkungan sekolah, maka ada pembagian peran antara orang tua dengan guru. Ya, jadi sistemnya kalau di SD, anak saya ini namanya siapa? Vito Heristo. Ya, namanya Feristo, tapi biasa dipanggil Vito. Itu sistemnya adalah guru memberikan arahan, kemudian memberikan materi secara online melalui media WA, ya. Kemudian ada penugasan-penugasan yang harus diselesaikan pada hari ini, kemudian dikirim secara online lewat ponsel pada hari ini juga. Nah, hari ini kebetulan saya mendampingi Mas Vito untuk belajar matematika. Nggak pinter-pinter amat sih saya, soalnya waktu SD itu sampai SMA ya, saya tidak bagus untuk matematika itu. Jadi tidak cakap berhitung, kira-kira begitu. Ya, jadi malam ini Mas Vito belajar materi apa? Materi penafsiran data. Ya, penafsiran data. Jadi kemarin pada materi sebelumnya itu Mas Vito belajar membaca data. Ya, jadi ada deretan angka, kemudian ada deretan fakta, lalu itu diminta untuk menampilkan secara visual dengan diagram, ya, diagram batang. Atau ada tabel ya yang membicarakan fakta dan jumlah tertentu, kemudian digambarkan dalam bentuk diagram batang. Kalau saya sih selama ini kan menggunakan aplikasi aja, kan banyak itu di internet ya, kita download gitu udah jadi deh gitu. Terutama aplikasi yang bisa membantu kita untuk membaca data secara sederhana, membuat diagram batang, bahkan ada yang menawarkan membuat diagram Venn dengan berbagai macam variasinya, macam-macam itu. Tapi memang diskusi kami di antara para orang tua dan rekan-rekan seprofesi saya, terutama kemajuan teknologi itu dikhawatirkan proses pengetahuan anak generasinya Mas Vito ini tidak manual dalam tanda petik itu. Jadi begini, kalau dulu waktu saya sekolah dasar itu kita tahu penjumlahan, kita tahu perkalian, pembagian itu dengan cara mencongak. Mencongak itu sebetulnya sistem hitung cepat yang keluar dari memori kita, ya. Kalau hitung-hitungannya sih, kalau mewah itu waktu itu ya, saya zaman tahun 80-an itu, kalau hitung-hitungannya itu mewah itu pakai alat yang namanya kalkulator. Tapi kan tidak boleh anak-anak SD bawa kalkulator, ya. Saya dibelikan sama ortu, tapi kan tidak dibawa ke sekolah. Simpoa, kenal Simpoa nggak? Anak itu siapa? Anak saya sudah nggak ngerti Simpoa, ya. Jadi itu semacam ini Mas Vito. Bisa dari plastik ya, terutama bahan dasarnya plastik, jadi semacam bujur sangkar. Lalu pada bujur sangkar itu ada bilah-bilah besi kecil ya, yang berisi manik-manik dalam jumlah puluhan. Ya, jadi manik-manik ini bermacam-macam, tapi warnanya itu biasanya putih dan merah. Lalu nanti dia bisa digeser. Nah, digeser itu menunjukkan pembagian, maksud saya penjumlahan dan pengurangan. Lah kalau perkalian bagaimana? Teknik menghitungnya nggak pakai alat, pakai jari ya. Misalnya, aduh saya sudah nggak tahu lagi ya.
misalnya 9 kali 9. Berapa Mas itu? 9 kali 9. 81. 81 cepet dia karena kita kursuskan juga yang memacu itu ya. 81. Berarti ruas jari yang tegak ini jumlahnya 8. 4 ditambah 4 8, lalu 1 dikali 1 yang tengkurap ini 8, 1 ini. Lalu nanti 8 kali 8 berarti 3 ditambah 3 6. Nah yang tengkurap berapa itu dikalikan 2 kali 2 4, jadi 6 4 gitu ya. Lalu meningkat makin kelas 4 kelas 5 gitu sudah mencongak ya. Jadi guru dengan sistem ketukan itu ayo buat nomor urut nomor 1 sampai 20. Dah. Kita mulai 6 kali 4, 7 kali 8, 6 kali 7, 5 kali 5, 9 kali 1 dan seterusnya. Ya sampai ke perkalian 10-an ya. Maksud saya ya 10 kali 10 lah 100. Kalau menghitung perkalian itu ya dengan cara manual, kapan deh kita praktekkan gitu ya. Nah malam ini anak saya membaca data ya, jadi ada visualisasinya dalam bentuk diagram. Kebalikannya, kalau kemarin kan tabel disuruh bikin diagram, kalau sekarang diagram disuruh membaca, itu menafsirkan data. Dan tentu visual juga perintahnya. Misalnya di lembar kerja ini ya begini, ada diagram batang seperti ini ya, nih ya. Jadi pertanyaannya sederhana, misalnya ini berapa jumlah siswa di suatu sekolah itu. Nah dari data yang disajikan itu, nah Mas Vito menjumlahkan semua angka-angka di sini. Lalu berapakah jumlah siswa yang menyukai permainan sepak bola misalnya. Wah, ini dibaca. Lalu kemudian tafsir berikutnya begini. Permainan apakah yang peminatnya paling sedikit? Nah, kan ini baca secara visual. Nah, diambil yang paling pendek. Nah, itu ya. Jadi ini menafsirkan ya secara manual, nggak pakai aplikasi di komputer, tidak ya. Jadi ini menurut saya sebagai seorang pendidik juga sangat penting prinsip-prinsip pengetahuan manual seperti ini ya. Jadi mencongak, kalau bahasa Jawanya itu hitungan awang ya. Jadi hanya dibayangkan saja, misalnya 60 kali 40 berapa begitu. 6 kali 4 24 tambah 02 2400 gitu. 61 kali 73 berapa begitu. Itu dulu diajarkan ya. Nah, ini saya bersama Mas Vito malam ini. Ya, jadi materinya belajar matematika, penafsiran data. Dan saya kira ini penting karena sekarang itu banyak orang bicara tapi nggak pakai data, maka muncullah hoax misalnya, kabar yang tidak benar, informasi yang sesat dan seterusnya. Kalau generasinya Mas Vito usianya berapa sekarang? 10 tahun. 10 tahun dia udah melek teknologi nih ya, dibandingkan zaman saya ya. Dia udah bisa bermain ponsel dengan pengetahuan tentang aplikasi macam-macam. Tentu harus kita kontrol itu pasti. Lalu dia sudah mulai belajar bermain komputer di usia dia loh, 10 tahun loh. Zaman saya, aduh, bisa bayangin nonton TV saja luar biasa. Kalau ini kan enggak gitu ya. Jadi ini proses yang memang sangat penting. Saya kira itu ya, sedikit sharing saja gitu ya untuk kesempatan belajar kali ini kepada semua sobat pemirsa, dan kita akan sharing lagi pengetahuan-pengetahuan. Kalau punya pengalaman menarik boleh di-share di kolom komentar ya. Tentu kita juga mohon dukungan dari sobat semua, bisa like, comment, and subscribe. Semoga sobat pemirsa semua selalu dalam kondisi sehat ya. Salam
dari saya Izerianto dan Feristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.